got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah munculnya ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah ini pengertiannya adalah secara bahasa, ingkar itu berarti menolak atau tidak mengakui. Nah, sedangkan dalam sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, takdir. Jadi ingkar sunnah adalah pahaman atau sikap yang menolak sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran Islam pada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, baik menolak seluruh hadis maupun hadis hanya sebagian hadis. Jadi orang yang menganut paham ini disebut namanya munkir as-sunnah. Munkir as-sunnah. Jadi kita akan membahas sejarah munculnya ingkar sunnah. Jadi di sini kita akan membahas di dalam buku ini awal mulanya ingkar sunnah itu beredar. Jadi hanya terjadi dalam 2 periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Jadi pada masa Rasulullah SAW tidak ada orang yang secara terang-terangan itu menolak sunnah, karena para sahabat itu menerima langsung ajaran beliau. Nah, tetapi para ingkar sunnah ini mulai muncul setelah Rasulullah SAW itu wafat. Dalam perkembangan sejarah Islam muncul kelompok-kelompok yang meragukan keabsahan hadis dengan berbagai alasan. Nah, ada beberapa yang menolak dalam Islam terhadap sunnah Rasulullah. Pandangan beberapa sekte dalam Islam terhadap sunnah Rasulullah. Jadi pada masa klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikabarkan oleh sebagian kaum zindik yang berkodak pada sekte-sekte tertentu dalam Islam. Jadi kemudian diikuti para pendukungnya dengan mencaci maki para sahabat, terus sehingga mereka itu mengakui secara umum dapat dikatakan semua umat Islam itu mengakui kehujahan sunnah sebagai dasar hukum. Hanya saja terdapat perbedaan dalam memberikan ketentuan persyaratan kualitas sunnah tersebut. Jadi ada beberapa golongan yang terdapat dalam ini. Yang pertama adalah golongan Khawarij, yang mana Khawarij itu berbagai sempalannya berpendapat bahwa semua sahabat yang terlibat dalam fitnah perang Jamal dan perang senjata itu, gencatan senjata itu, yang serta yang ridho akan hal tersebut itu dinilai kafir. Jadi Khawarij itu adalah orang yang yang keluar dari jalurnya, yang mana mereka itu sering mengkafirkan orang hanya karena berbuat suatu dosa, berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan mereka. Jadi itu adalah Khawarij. Jadi mereka itu menolak seluruh sunnah yang diriwayatkan sahabat, mayoritas yang diriwayatkan sahabat. Jadi setelah peristiwa tersebut mereka hanya menerima sunnah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat saja yang tidak terlibat dalam 2 peristiwa tersebut. Yang kedua itu ada namanya Syiah, yang mana kelompok Syiah ini menerima sunnah dan mengamalkannya seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya mereka itu berbeda dengan menerima dan menetapkan kriterianya. Mereka itu berpendapat bahwa mayoritas sahabat itu telah setelah Rasulullah SAW wafat itu adalah murtad kecuali beberapa orang saja. Jadi mereka itu mengambil hujah menerima sunnah itu yang hanya dianggap mereka itu yang tidak murtad pada masa ketika Rasulullah sudah wafat. Terus yang ketiga adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah mereka itu memiliki sikap yang tidak menentukan apakah menolak sunnah ataukah mereka menerima seluruhnya atau menolak sunnah ahad saja. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa Mu'tazilah itu dengan usul khamsah, yaitu
falafah, mazhab Mu'tazilah, dan konsep-konsep bermuara daripadanya merupakan kaidah yang dipatuhi oleh teks Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi di dalam buku ini terdapat kata Mu'tazilah itu prinsipnya itu menerima kehujahan sunnah, namun mereka itu juga mengkritik beberapa sunnah yang kontra dengan falsafah mazhab mereka gitu. Ya, terus kita lanjut kepada ingkar sunnah modern. Tadi ingkar sunnah klasik dan sekarang ada ingkar sunnah modern. Ada beberapa yang mengingkari sunnah pada masa-masa modern, yaitu adalah negara India dan Pakistan. Jadi ingkar sunnah itu lahir kembali pada era modern di beberapa negara pada abad ke-19, yang mana setelah menghilangnya dari era pada abad klasik, pengingkaran sunnah modern ini malah timbul di India dan mereka itu menyebut kelompok dengan Al-Qurniyun. Jadi para tokohnya itu antara Ahmad Khan, Syirah Ali, Maulavi Abdullah Zakaralevi, dan lain-lainnya. Jadi pada masa ini terdapat 4 kelompok pengingkar sunnah di India. Yang duanya itu prinsipnya berpedoman hanya pada Al-Quran, baik urusan dunia maupun akhirat, dan sunnah Rasulullah bukanlah sebagai hujah dalam beragama. Jadi tokoh-tokoh ingkar sunnah itu di sini yaitu seperti umat muslim, ahli al-zikri wal Al-Quran. Nah, ini kelompok ini dipimpin oleh Abdullah Az-Zakaralafi. Terus ada umat muslimah yang dipimpin oleh Ahmad Al-Din. Terus itu pada tahun 1947. Ada namanya Tulu al-Islam, itu di Punjab, India pada tahun 1903. Dan terakhir ada Ta'mir Insaniyat, kelompok yang dipimpin oleh Abdul Khalid Malwadah. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang menolak sunnah, ingkar sunnah. Yang kedua, negara Mesir. Jadi tokoh-tokoh ingkar sunnah itu ada di Mesir, tidak hanya di India saja tetapi ada di Mesir. Seperti Taufik Siddiq. Taufik Siddiq itu adalah seorang dokter yang bertugas di salah satu lembaga kemasyarakatan Mesir. Jadi beliau itu lahir pada tahun 1881 dan beliau itu tidak ada perbedaan bahwa Taufik Siddiq dicatat sebagai pengingkar sunnah terhadap para ilmu hadis. Nah, yang kedua ada Mahmud Abu Ra'yah. Nah, Ahmad Abu Ra'yah ini adalah seorang ijtihad, merupakan hasil ijtihad. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh Mesir yang merupakan hasil ijtihad seulama belakangan. Jadi beliau itu beragama untuk umum sebagaimana Al-Quran, karena ia itu merupakan hasil ijtihad ulama belakangan. Jadi yang ketiga itu ada Ahmad Amin. Ahmad Amin ini salah satu tokoh dari Mesir. Beliau itu lahir itu pada tahun 78 dan lahir 1878 dan wafat pada tahun 1954. Nah, di antara pemikirannya itu hadis itu tidak tertulis sejak masa Nabi masih hidup. Jadi hadis itu hanya ditulis berdasarkan ingatan pembawaan saja. Jadi itu pemikiran dari Syekh Ahmad Amin. Yang ketiga di Indonesia, di negara kita sendiri. Jadi pemikiran modern ingkar sunnah ini muncul di Indonesia secara terang-terangan sejak sekitar tahun 1980-an. Jadi di Indonesia ini jauh besarnya lebih daripada yang lainnya. Jadi penyebarannya itu ada secara sembunyi-sembunyi, tapi pemikiran ingkar sunnah itu bergerak di beberapa tempat dan pada 1983 sampai 1985. Sehingga sampai sekarang juga banyak tokoh-tokoh yang ingkar sunnah yang tercatat di Indonesia, seperti Luqman Sa'ad. Dia itu adalah seorang dirut PT Galia Indonesia. Terus ada namanya Dalimi Lubis, karyawan kantor Depak. Nah, dan banyak yang lainnya lagi.
Nah, itu adalah pembahasan tentang ingkar janji. Jadi ingkar janji itu adalah orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah, pemahaman dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat ataupun yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita bisa mengenal siapa-siapa aja sih tokoh-tokohnya itu yang ada, terutama yang ada di Indonesia. Oke, hanya itu yang kita dapat bahas tentang ingkar sunnah pada video kali ini, dan kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang lainnya di video sebelah. Assalamualaikum.